terkait dengan investasi yang menjadi salah satu komponen membentuk pertumbuhan ekonomi tanah air. Di sisa tahun 2025 ini Pak, apa saja sih menurut Anda sektor-sektor investasi yang mungkin harus lebih digenjot lagi Pak? Ya, kita ingin melihat sebenarnya investasi yang memang berhubungan dengan masalah hilirisasi. Kita saat ini kita dorong investasi ini adalah investasi yang salah satunya Pak Prabowo ini mendorong di akhir di Q4 ini yang sudah harus berjalan adalah investasi mengenai masalah waste to energy. Ya, karena ini kan kalau waste to energy ini didorong mulai di Q4 ini, maka pada saat tahun 2026 itu dengan diharapkan di akhir 2026 sudah bisa beroperasi gitu kan. Nah, ini memang membutuhkan berbagai macam daerah ya dari kota-kota. Nah, diharapkan dengan tidak terpusat kepada satu tempat, tetapi investasi ini berjalan di beberapa tempat dengan waste to energy ini. Ini adalah menunjukkan bahwa nanti ada pemerataan dalam masalah investasi itu. Itu kalau nggak salah di batch pertama itu ada beberapa kota, kita melihat mungkin ada Bogor, Surabaya dan Bali dan beberapa kota. Ini bukan sesuatu hal yang hanya kita bicara waste to energy aja, tapi ini investasi yang akan berjalan itu cukup kita dorong untuk di akhir 2026 ini. Nah, di samping itu kita melihat juga bahwa investasi yang saat ini sedang berjalan, kita beberapa proyek-proyek yang dilakukan saat ini dengan hilirisasi itu kan ada proyek dari kalau tidak salah tekstil ya, tekstil juga kita dorong untuk investasi itu berjalan karena kita melihat kemarin Menteri Keuangan kan menyoroti masalah thrifting gitu kan, sehingga ini kan kita harus dorong investasi daripada tekstil ini karena kebutuhan tekstil ini kan nanti pada saat sekarang ini kan Nataru, tapi nanti Maret itu sudah Lebaran gitu kan, itu kan kebutuhan ini sehingga industri ini kan tetap kita harus dorong juga di tahun 2025 akhir ini sehingga untuk bisa 2026 bisa memenuhi seperti itu. Jadi ini kita lihat bahwa memang short term-nya adalah 2025, tapi kita melihat bahwa di medio nanti ini sudah ada beberapa event yang memang harus membutuhkan daripada supporting daripada industri yang harus kita support sekarang ini. Oke, dan nanti efeknya juga jangka panjang ya Pak? Jangka panjang tentunya. Waste energy tadi. Iya. Dan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Pak, kita tahu bahwa ada sejumlah program-program prioritas juga termasuk MBG dan lain-lain. Tapi untuk efektivitas ataupun kondisi fiskal kita terkait dengan ini seperti apa sih Pak? Baik dari segi belanja pemerintah, kemudian realisasi APBN, dan juga ketepat sasaran dari program-program tadi. Jadi begini, kalau kita bicara ketepatan fiskal kita memang melihat kemarin itu fiskal kita saat ini baru bekerja kurang lebih sekitar 70% kalau nggak salah, 70% seingat saya. Nah, itu kalau kita melihat di sini masih ada satu ruang di mana fiskal kita ini cukup untuk, karena kita melakukan efisiensi di belakang gitu kan. Terus kemudian program-program efisiensinya di depan kemarin itu kan. Nah, kemudian program-program ini kan sudah mulai dilakukan sekarang ini di mana kebutuhan fiskal kita. Nah, kita program dari PMBG ini masih dalam anggaran yang sudah kita sesuaikan di tahun 2025 ini. Saya kira ini sudah kita persiapkan sampai dengan akhir Desember ini. Ini program dari PMBG yang kita lihat bahwa pada saat pertama kita 71 triliun, kemudian ditambah lagi 50 sehingga 121 triliun. Saya kira ini suatu hal yang sudah ada dalam anggaran kita, dalam kebutuhan fiskal kita. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih juga demikian. Koperasi Desa Merah Putih tentunya ini adalah memang koperasi yang dibentuk untuk bagaimana mendorong desa itu berkembang. Gitu kan? Nah, ini salah satu hal yang memang kalau kita melihat memang investasi daripada Koperasi Desa Merah Putih dan supporting dari Koperasi Desa Merah Putih tidak terlepas daripada dana desa yang kita memang sudah berikan kepada para desa tersebut. Jadi ini saya kira untuk kebutuhan fiskal kita dengan program-programnya unggulan Pak Prabowo, saya kira sudah tidak ada permasalahan yang cukup dikhawatirkan. Tapi sudah dipastikan masih dalam batas aman ya Pak ya? Batas sampai saat ini masih batas aman. Karena batas aman karena kita melihat di sini cadangan dan juga kemudian kita melihat bahwa anggaran yang diberikan pun masih terlihat cukup baik ya kalau kita lihat di sini. Dan kalau kita melihat kemarin Menteri Keuangan Pak Purbaya kan pada saat sekali menjabat sudah menempatkan 200 triliun ya, 200 triliun di Bank Himbara. Tentunya ini kan sudah berputar untuk menurunkan suku bunga juga gitu kan.
200 triliun dan ditambah lagi kalau tidak salah tinggal lagi 50 triliun yang itu untuk dilakukan, dan ini kan sudah diberikan didistribusikan kepada bank-bank itu. Tentunya bahwa ini kan cadangan fiskal yang sebenarnya sudah ada gitu kan. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan fiskal yang ada itu karena ini sudah berputar di masyarakat juga. Kalau tadi dari sisi fiskal, kalau dari segi kebijakan moneter seperti apa Anda melihatnya, Pak? Ya, Bank Indonesia saya kira sudah cukup baik untuk mengawal daripada moneter kita ya. Kita dengan kondisi uang yang beredar saat ini masih terkontrol dengan baik, dan kita melihat ya kurs kita memang tidak selalu melonjak naik dan turun yang cukup ini ya cukup drastis begitu kan, terkontrol dengan baik. Sekitar stabil ya Pak ya? Stabil lah dengan 16.700, 16.600 gitu kan masih stabil lah di situ. Jadi saya kira ini masih dalam batas-batas yang kita lihat bahwa di APBN itu kan kita berikan di 16.400 atau 16.400 gitu kan. Nah ini masih dalam range yang cukup aman gitu. Dan beberapa kali juga Bank Indonesia sudah memangkas suku bunga acuan. Seberapa besar sih Pak ini juga bisa mungkin menjadi salah satu booster bagi pertumbuhan ekonomi? Ya, salah satunya memang pada saat penempatan dana dari Bank Indonesia yang di Kementerian Keuangan itu dialihkan kepada Himbara, tentu ini menurunkan suku bunganya. Suku bunga yang itu turunkan, dan kita melihat bahwa BI sudah menurunkan acuan suku bunganya. Dan kalau kita lihat acuan suku bunganya BI dan the Fed itu kan tidak terlalu jauh, padahal dulu kan selalu jauh. Spreadnya cukup pendek, hanya kira-kira berapa kalau nggak salah 1% kalau nggak salah spreadnya itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kepercayaan daripada moneter kita dan BI juga cukup percaya bahwa ini akan bisa memberikan suatu dorongan untuk industri nanti. Dengan berbagai bauran fiskal, kemudian juga moneter dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti apa proyeksi Anda bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa ataupun di akhir tahun 2025 Pak dan di 2026? Ya saya katakan tadi bahwa kita masih optimis, dan 5,2 itu target 5,2 itu saya kira sudah bisa tercapai. Bahkan mungkin kalau ini ada dorongan-dorongan yang akan melihat bahwa program-program yang seperti MBG itu berjalan dengan baik, saya kira mungkin bisa lebih daripada 5,4 saya kira. Oke, jadi Anda cukup optimis bahkan saya kira di atas optimis dengan data 5%. optimis itu. Kalau kita ingat Pak beberapa waktu lalu, mungkin di pertengahan tahun ya Pak, berbagai lembaga internasional justru memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia tidak sampai 5%. Bahkan untuk mencapai 5% itu cukup sulit Pak. Ya, kalau kita melihat sekarang justru tren daripada pertumbuhan Indonesia ini justru yang terbaik sekarang ini kan. Dan sekitar pertumbuhannya, trennya kalau kita lihat, dan sudah Bank IMF maupun Bank Dunia kan juga sudah mereview itu kembali kan gitu kan, bahwa ini memang kenaikan Indonesia kan juga sudah ada kenaikan. Kita lihat di sini, kalau kita lihat kalau nggak salah kita sudah sebentar, saya ada datanya yang kita lihat di sini ya. Jadi untuk inflasi Indonesia itu sudah di posisinya di 2,9 gitu kan dibandingkan negara-negara lain. Saya kira itu sudah cukup baik lah. Moderat dan terjaga ya Pak. Iya, terjaga gitu kan. Kalau nggak salah kita bahkan kita di negara-negara ini masih cukup baik gitu.